Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ada yang tahu nggak kita sekarang belajar tentang apa? Prosedur, Bu. Pintar kan? Iya. Oke, tentang teks prosedur. Nah, tahu nggak apa-apa aja yang dibahas tentang teks prosedur? Pengertiannya, Bu. Oke, pengertian. Sebentar ya. Ya, Bu. Pengertian. Kemudian apa lagi? Yang kedua, Jenis-jenis teks prosedur, Bu. oke, jenis-jenis teks prosedur. Yang ketiga apa lagi nih? Ciri-ciri teks prosedur, Bu. Ciri-ciri. Kemudian apa lagi? Struktur teks prosedur, Bu. Pintar kemudian ya. Kasih, Bu. Terus teks prosedur. Itu aja kah? Kenapa Amel? Masalah Amel sama Nadia? Bentar lagi kita keluar main ya nak. Oke, apa lagi? Satu lagi. Oke, yang kelima itu ada kaidah kebahasaan. Nah, dari semua ini, apa sih pengertian dari teks prosedur? Ada yang tahu nggak? Ya, Bu. Coba Nadia, apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur itu ialah teks mengenai suatu langkah-langkah kegiatan, Bu. Bagus. Yang lain? Tidak tahu, Bu. Bagus yang disampaikan oleh Nadia. Teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang berisikan mengenai langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan urut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. Nah, maksudnya urut itu maksudnya apa ya? Secara teratur, Bu. Bagus Nadia. Yang lain mana suaranya nih? Masa Nadia aja? Sama ya nak? Oke, yang kedua ada jenis-jenis. Kita masuk ke ciri-ciri dulu aja ya. Oke, ciri-ciri dari teks prosedur ini apa-apa aja? Berisi mengenai langkah-langkah
ada judul, kemudian ada pengertian dari hal yang akan dijelaskan, yang akan diunturkan ketika Ya, Bu. misalnya nasi goreng. Nasi goreng adalah makanan khas dari Indonesia. Kemudian ada material. Material ini juga disebut sebagai bahan dan alatnya. Misalnya bahannya ada kompor, ada minyak manis, gitu kan. Kemudian ada langkah-langkah. Nah, di dalam langkah-langkah inilah dijelaskan dari awal hingga akhir pembuatan suatu kegiatan atau melakukan kegiatan. Nah, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan tentang simpulan dari setiap langkah-langkah yang telah kita lakukan. Oke, lalu kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Ada berapa sih kaidah kebahasaan teks prosedur? Enam, Bu. Nah, apa aja sih? Coba bacakan, Nadia. Yang pertama menggunakan kata kerja imperatif. Yang kedua menggunakan kata teknis. Yang ketiga menggunakan konjungsi temporal. Oke, cukup sampai situ dulu ya. Apa sih kata kerja imperatif itu? Jadi, kata kerja imperatif itu adalah kata kerja yang berakhiran an. Seperti dalam kata itu, dalam PPT Bu ada contohnya menggunakan. Bentar, ada akhiran i dan la. Contoh kalimat yang lain ada masukkan, perhatikan, hindari, dan sisipkan. Kemudian untuk kata teknis menggunakan konjungsi temporal. Menggunakan konjungsi temporal. Maksudnya di sini misalnya seperti kata setelah itu, selanjutnya, kemudian. Temporal ini berartikan tentang waktu dan runtutan. Kemudian dilanjutkan oleh Amel, baca nomor 4 sampai 6. Menggunakan kalimat persuasif. Menjelaskan secara detail mengenai bahan dan alat yang digunakan. Menggunakan verba, material, dan tingkah laku. Nah, bagus sekali Amel. Sekarang kita masuk dulu ke video pembelajaran yang disiapkan ya. Ya, Bu. Perhatikannya anak videonya, nanti ibu tanya satu-satu. Seperti yang telah kita pelajari tadi,
struktur ekstensi yang ketiga yaitu langkah-langkah pembuatan. Pembuatan yang pertama, masukkan dua sendok teh ke dalam cangkir, selanjutnya tuangkan air hangat ke dalam cangkir, kemudian masukkanlah jeruk ke dalam cangkir. Terakhir, aduk suhu dengan kembali dan untuk siap disajikan dan diminum. Struktur sekaligus dalam kasus tersebut yaitu struktur bentuk pada adalah kalimat dan reaksi yang berbeda dan itulah contoh yang menjadi struktur dari teks tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai teks tersebut. Sebelumnya Oke, baik. Udah lihat videonya kan? Oke, sekarang Ibu punya contoh cara membuat nasi goreng. Nah, contoh teks prosedur mengenai cara membuat nasi goreng. Nah, dari video tadi yang Anda nggak pahami, yang mana termasuk contoh, yang mana termasuk struktur yang bagian tujuan. Yang bagian tujuan itu misalnya contoh teks prosedur membuat nasi goreng. Kemudian untuk alat dan bahannya yang bagian mana? Yang bahannya cabai, garam, margarin, minyak manis, garam, sosis. Kalau Alatnya nggak ada di situ Bu. Jadi kemudian ini apa nih disebut? langkah-langkahnya Bentar. Kemudian apa aja sih caranya? Bacain dia. yang pertama siapkan cobek atau bisa juga menggunakan blender maupun Copet. masukkan cabai, bawang merah dan bawang putih kemudian dihaluskan. Jika memakai cobek maka diulek. Yang kedua yaitu panaskan wajan dan masukkan margarin, tunggu sampai mencair seluruhnya. Selanjutnya masukkan bumbu halus, tumis sebentar sampai tercium aroma yang harum. Tambahkan garam dan aduk kembali. Selanjutnya masukkan potongan sosis, tumis sebentar. Kemudian masukkan telur ayam yang sudah dikocok, lepas sebelumnya aduk sebentar. Setelah telur ayam matang, maka masukkan nasi putih dan aduk kembali sampai rata. Tambahkan kecap manis dan aduk kembali sampai rata. Dan warna nasi putih menjadi kecoklatan. Koreksi rasa jika kurang asin bisa ditambahkan garam. Angkat dari wajan dan disajikan. Oke. Sekarang udah paham kan yang namanya teks prosedur? Sudah Bu. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok ya, 2 kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu ada 2 orang. Masing-masing kelompok itu menuliskan teks prosedur tentang cara-cara mengenai penggunaan kegiatan, mengenai penggunaan alat, membuat yang lain lah, gitu kan. Nah, kelompoknya itu bagi Nadia sama Orin, sama dia sama Amel. Baik Bu. Silahkan ditulis di kertas 1 lembar ya, dikumpulkan kalau dalam waktu 15 menit.
Oke, mengenai pembelajaran kita hari ini, apa sih yang kalian dapat mengenai teks prosedur? Nah, coba jelaskan pengertiannya menurut bahasa Nadia sendiri. Menurut saya ya Bu, teks prosedur itu adalah teks mengenai suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu kegiatan secara runtun dan terurutan. Bagus. Yang lain? Nah, jadi teks prosedur adalah teks yang berisikan mengenai langkah-langkah atau cara-cara dalam Jadi teks prosedur adalah teks yang berisikan mengenai cara-cara dan langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan dan membuat suatu alat atau sesuatu. Nah, untuk pertemuan kita yang selanjutnya, Ibu, kita akan membahas mengenai teks deskriptif.